Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Kami akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Batu mendukung dan menyambut positif terkait adanya program angkutan gratis bagi pelajar di Kota Batu. Karena selain mengantisipasi agar siswa tidak membawa kendaraan sendiri ke sekolah, program tersebut juga bisa menghidupkan kembali angkutan umum di Kota Batu yang saat ini seperti mati suri. Program angkutan gratis bagi pelajar di Kota Batu dipastikan akan diterapkan pada tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi angkutan gratis bagi pelajar yang berlangsung di Kusuma Agro Hotel Kota Batu. Melalui program tersebut bukan hanya pelajar yang diuntungkan, tetapi juga sopir angkutan bisa menambah penghasilannya. Apalagi kondisi angkutan umum yang terlihat di Terminal Kota Batu saat ini cukup memprihatinkan dan sepi penumpang. Maka dari itu pemerintah melalui Dinas Perhubungan berupaya untuk mempertahankan angkutan umum agar hidup kembali. Salah satunya dengan menjalankan program angkutan gratis tersebut. Ketua dan Wakil Organisasi Angkutan Darat Organda Kota Batu menyampaikan pihaknya sangat mendukung dan menyambut positif program tersebut sebab dapat menambah pendapatan para sopir angkot yang saat ini seperti mati suri. Selain itu pihaknya juga berharap program tersebut bisa segera terwujud di tahun 2024. Karena selain mengantisipasi agar siswa tidak membawa kendaraan sendiri ke sekolah, program tersebut juga bisa menjamin keselamatan siswa saat pulang pergi ke sekolah. Terkait sistem selanjutnya, pihaknya akan menata pola teknis yang akan diterapkan di lapangan, mengingat masih banyak hal yang perlu diselesaikan, seperti persoalan pola pengangkutan, trayek, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk masalah teknis perlu dilakukan pembahasan lebih detail ke depannya. Terlebih program ini merupakan salah satu perjuangan untuk memulai sesuatu hal baru di Kota Batu. Angkutan selama ini mati suri, seperti itu. Harap kami untuk pemerintah peduli ke kita. Gitu.
dengan adanya ini sangat setuju saya dengan angkutan gratis ini untuk menambah income untuk pengemudi di Kota Batu. Itu. Karena meningkatkan ekonomi pengemudi, yaitu kita usahakan bersama nanti enaknya gimana oleh 9 jalur ini kita ini. Prinsipnya kami merespon positif apa yang jadi program Kota Batu tentang anak sekolah gratis. Hanya masalah teknis nanti kita akan bahas lebih lanjut yang berkaitan dengan cara pengangkutan, terus polanya seperti apa, walaupun hanya global penjelasannya tadi ada subsidi dari pemerintah, tapi setiap jalur itu kan beda-beda pola wilayahnya, terus anak sekolah juga kita harus bisa mendeteksi lebih dini kalau angkutan yang dipakai ini nanti seperti apa. Itu adalah tanggung jawab kami di aliansi sama Organda. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanja, ATV melaporkan. Untuk memanjakan anak-anak berkebutuhan khusus, Yayasan Bakti Luhur Jember ajak puluhan difabel mengunjungi pantai. Kepedulian Yayasan Bakti Luhur ini dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional atau International Day of Person with Disabilities. Liputannya untuk Anda. Untuk memanjakan anak-anak berkebutuhan khusus, Yayasan Bakti Luhur Jember ajak puluhan difabel mengunjungi pantai. Kepedulian Yayasan Bakti Luhur ini dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional atau International Day of Persons with Disabilities. Dengan mengusung tema bersatu dalam aksi untuk menyelamatkan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk dengan oleh penyandang disabilitas. Tentunya dengan diajaknya anak-anak berkebutuhan khusus untuk berlibur ini sedikit memberikan kesenangan bagi mereka, mengingat tentunya mereka sangat jarang keluar rumah apalagi berlibur. Suster Maria Rosalia Penggo mengatakan sangat senang di Hari Disabilitas Internasional bisa bersama dengan kaum difabel. Menurutnya meski hanya mengunjungi pantai, namun kebahagiaan terpancar di wajah anak-anak berkebutuhan khusus ini. Hal tersebut bisa dilihat dari gerak tubuh mereka meskipun tidak bisa bebas beraktivitas menikmati pantai Papuma yang cukup mempesona. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah teman-teman, tuan dan majikan saya dari agama Muslim, ya luar biasa caranya Tuhan untuk kami, sehingga pada hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar dan cuaca juga sangat mendukung. Tidak hanya pemandangan Papuma yang luar biasa, wah keren banget deh. Sampai tuan dan majikan saya yang mungkin tidak bisa mengungkapkan, tapi bahasa tubuh mereka tuh luar biasa mengekspresikan bahwa Papuma ini begitu indah, keren deh. Pokoknya asik. Dan ya saya sebagai Suster Alma, ya dengan misi kami menjangkau yang tak terjangkau, ya kami melayani anak-anak yang menurut sesama tersingkir, terpinggirkan, ya, yang tidak terjangkau. Kami menghantar mereka supaya mereka juga bisa merasa bahagia seperti yang kami yang lain rasakan kebahagiaan di dunia ini. Bahwa keterbatasan mereka, ketidakmampuan mereka itu bukan menjadi suatu penghalang bahwa mereka juga tidak bisa menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan ini, tetapi ya buktinya hari ini mereka juga punya hak dan mereka juga bisa merasakan sukacita atas keindahan alam ciptaan Tuhan. Pantai Tanjung Papuma di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ambulu, sekitar 40 km dari kota Jember. Selain itu, pasir pantainya berwarna putih dan angin yang sejuk menambahkan semangat baru untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari Yayasan Bakti Luhur Jember dalam menyambut Hari Disabilitas Internasional atau International Day of Persons with Disabilities yang jatuh pada bulan Desember. Dari Jember, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Gerakan tanam pohon di beberapa kawasan tangkapan air seperti kawasan hutan sudah sering dilakukan. Namun upaya tersebut bisa sia-sia jika tidak dibarengi dengan pencegahan alih fungsi hutan oleh sebagian petani khususnya di kawasan hutan atau perbukitan. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua Baskomas Malang Raya Fitri Haryanto atau yang biasa dipanggil Cak Dan, yang mengaku prihatin dan terus konsisten ingin mengembalikan habitat lahan hutan Kota Batu agar kembali seperti sedia kala. Sangat berperan untuk keberlangsungan kehidupan yang akan datang. 2030 Gerakan tanam pohon di beberapa kawasan tangkapan air seperti kawasan hutan sudah sering dilakukan. Namun upaya tersebut bisa sia-sia jika tidak dibarengi dengan pencegahan alih fungsi hutan oleh sebagian petani khususnya di kawasan hutan atau perbukitan. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua Baskomas Malang Raya Fitri Haryanto atau yang biasa dipanggil Cak Dan, yang mengaku prihatin dan terus konsisten ingin mengembalikan habitat lahan hutan Kota Batu agar kembali seperti sedia kala. Menurut Cak Dan, kondisi kawasan hutan atau perbukitan Kota Batu sebagai pusat tangkapan air saat ini kondisinya tidak baik-baik saja atau bisa dikatakan riskan. Hal tersebut bisa dilihat dari perubahan dari hari ke hari, pengalihan fungsi hutan atau perbukitan menjadi lahan pertanian oleh sebagian warga yang berdomisili di kawasan hutan atau perbukitan. Sangat ironi menurutnya saat ini bersama berkomitmen untuk mengembalikan habitat hutan, salah satunya dengan menanam pohon di kawasan hutan atau perbukitan yang sudah rusak. Namun di sisi lain alih fungsi hutan tetap berlanjut di beberapa kawasan lain, baik itu untuk lahan pertanian, bahkan rumah hunian mewah seperti villa-villa yang jumlahnya sudah hampir tidak terhitung. Menurut Cak Dan, alih fungsi lahan di kemiringan 30 derajat dengan membangun rumah hunian mewah atau villa-villa perlu dipertanyakan IMB-nya, mengingat dalam aturan tidak diperbolehkan membangun sebuah bangunan di kemiringan lebih dari 30 derajat, terlebih di kawasan hutan atau perbukitan. Namun kenyataannya di lapangan hampir merata di kawasan Kota Batu, khususnya kawasan lereng saat ini banyak bermunculan bangunan-bangunan mewah yang berdiri dan itu sungguh ironis. Dampak dari alih fungsi lahan di kawasan hutan sudah terasa, di mana saat musim kemarau, beberapa wilayah di Kota Batu sudah mengalami kekeringan, dan pada saat musim penghujan sudah terjadi longsor, banjir lumpur atau banjir bandang, disertai material-material batang kayu pohon hutan akibat ulah dari alih fungsi lahan tersebut. Ya, berbicara tentang banjir di Kota Batu akhir-akhir ini dan juga tahun lalu, ini perlu kita evaluasi lagi tentang kondisi-kondisi yang ada di hulu terutama, yaitu daerah catchment area, yang mana kondisi hulu kita lagi bermasalah dengan adanya alih fungsi lahan menjadi pertanian dan pola penggarapan lahan pertanian ini, sistem pembikinan talutnya atau gulutannya itu langsung mengarah ke sungai. Jadi sedimen lumpur ini pasti akan terbawa langsung ke sungai. Nah, otomatis banjir lumpur ini ada, kenapa? Itu salah satunya selain kita juga harus susur sungai, pembersihan badan sungai, tapi juga perlu yang di atas sungai ini juga ada penanganan. Selain itu juga perlu kami sampaikan adanya juga alih fungsi yang lain, ada bentuk fisik bangunan, entah itu saat ini bermunculan di beberapa daerah, terutama di beberapa desa di Kota Batu kita mengamati muncul villa, bangunan-bangunan permanen yang di atas tegakan 30 derajat. Nah, harapan kami penegakan regulasi dalam memunculkan IMB di daerah-daerah memang daerah catchment area, ini kok sampai muncul pemukiman, hunian. Ini mohon kami untuk ditindaklanjuti kepada pihak terkait, adanya penegakan-penegakan agar musibah bencana banjir di Kota Batu terutama bisa tertangani dengan baik.
Cak Nan menambahkan dampak langsung yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan berupa hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. 2 pekan masa kampanye pemilihan umum 2024, ribuan alat peraga kampanye calon legislatif maupun calon presiden terpaksa diturunkan. Sejumlah alat peraga kampanye yang dicopot karena telah melanggar ketentuan yang berlaku. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang bersama jajaran panitia pengawas pemilih kecamatan melaksanakan penertiban APK atau alat peraga kampanye partai politik. Dalam penertiban, sejumlah alat peraga kampanye terpaksa dicopot karena dinilai menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan ketentuan. Penertiban alat peraga kampanye ini dilakukan serentak di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Alat peraga kampanye dari partai politik terpaksa diturunkan karena melanggar ketentuan, seperti dipaku di pohon, dipasang di tiang listrik atau tiang telepon. Dalam pelanggaran yang masuk administrasi biasa akan dilakukan dengan penertiban setiap 14 hari sekali. Namun ada metode penanganan pelanggaran yang dilakukan dengan proses administrasi cepat. Bagi APK yang dipasang di tempat ibadah, kantor pemerintahan, sekolah, tempat kesehatan, dan tempat komplek TNI maupun Polri. Muhammad Hazairin menjelaskan, pelanggaran masih didominasi caleg dengan pelanggaran pemasangan APK di fasilitas umum seperti di penerangan jalan umum, tiang listrik, tiang telepon, dan pohon. Hari ini penelitian APK, jadi agenda Bawaslu Kabupaten Malang itu sementara masih dua minggu sekali. 2 minggu sekali dengan sudah dilengkapi dengan penanganan pelanggaran administrasi. Jadi parpol tersebut kami imbau jadi 4 hari kemudian untuk inventarisasi, 3 hari langsung diberikan saran perbaikan, kemudian kepada masing-masing parpol, terus kemudian langsung ketika ditindaklanjuti dalam 3 hari itu kemudian langsung kami registrasi sebagai penanganan pelanggaran administrasi. Jadi waktunya sebenarnya 14 hari, jadi kami maksimalkan betul dalam metode penanganan pelanggaran yang sesuai dengan Perbawaslu 7/2022 sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena sesuai dengan peraturan. Tempat-tempat yang terlarang betul, yang terlarang yang kemudian kelihatan kayak tempat rumah ibadah, tempat fasilitas pendidikan, terus kemudian fasilitas pemerintah yang kelihatan sangat sekali. Jadi kami lakukan inventarisasi itu dulu gitu. Jadi kami bedakan ada yang kesalahan yang umum dengan kesalahan yang otomatis sangat kelihatan. Etika-etikanya kemudian sangat terlihat sehingga ada orang yang merasa dirugikan. APK itu kami kumpulkan di Panwascam, semua masing-masing kami berikan waktu 3 hari semua tiap partai politik untuk mengambil. Kalau dalam 3 hari tidak diambil politik, kemudian teman-teman mempunyai mekanisme tersendiri untuk membersihkan. Alat peraga kampanye yang diamankan nantinya akan disimpan di masing-masing kantor Panwaslu Kecamatan. Apabila partai politik masih membutuhkan, bisa menghubungi Panwas Lucam dan memberikan waktu maksimal 3 hari bagi partai politik yang bersangkutan untuk bisa mengambil APK tersebut. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Pengelolaan sampah dan stunting kerap terjadi masalah di akar rumput. Untuk itu DP3AP2KB menyelenggarakan silaturahmi forum pimpinan daerah bersama Ketua RW untuk materi penanganan sampah dan optimalisasi posyandu dalam percepatan penanganan stunting pada Senin malam 11 Desember 2023. Di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan sebagai pemateri DP3AP2KB berharap Ketua RW dapat menjadi ujung tombak dalam penanganan masalah tersebut di lingkungan masing-masing. Selengkapnya kami rangkum dalam segmen News Focus
berikut ini. Pada tahun 2022, BKKBN menyebut suboptimal health atau kurang optimalnya kesehatan menjadi faktor utama stunting. Faktor yang mempercepat penurunan stunting terdiri dari faktor sensitif dan spesifik. Faktor sensitif adalah lingkungan yang bersih dan sehat hingga menyumbang pengaruh di angka 70%. Kondisi lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab anak stunting. Sampah yang banyak dan tidak diolah, menggunung, menimbulkan lalat yang berdampak pada kesehatan. Apabila sampah dikelola dengan baik, maka lingkungan akan menjadi bersih. Sejak ditutupnya TPA Telekung, masalah sampah sudah mulai dikelola dari hulu untuk mencapai zero residu. Ketika lingkungan bersih, maka akan menghasilkan generasi yang optimal. Faktor stunting lainnya yakni suboptimal nutrition atau tidak optimalnya nutrisi. Anak kerap kali tidak terpenuhi dalam hal nutrisi makanan. Juga suboptimal parenting atau pola asuh yang kurang optimal. Dari dua faktor penyebab inilah, Ketua RW dituntut bisa hadir dalam membantu optimalisasi posyandu dalam percepatan penurunan di lingkungan masing-masing. Dan pemirsa, saat ini Anda menyaksikan News Focus bersama saya Elvina Rahma pada edisi hari ini, Senin 11 Desember 2023 di Geraha Pancasila Balai Kota Angkutan di Kota Batu dalam rangkaian acara silaturahmi Forum Pimpinan Pemerintah Kota Batu Ketua RW se-Kota Batu yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan hari ini pemirsa akan ada materi yang akan diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan sampah karena sangat menjadi concern di akar rumput pemerintah Kota Batu bahwa program tidak ada lagi TPA sehingga TPS 3R akan dioptimalisasi di desa-desa yang ada di pemerintah Kota Batu. Tak hanya itu saja, namun juga ada materi dari Dinas Kesehatan Kota Batu mengenai optimalisasi posyandu dalam percepatan penanganan stunting. Lalu seperti apa acara pada malam hari ini pemirsa akan kita ikuti bersama dalam News Focus berikut ini. Untuk itu pada Senin malam 11 Desember 2023, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Batu dalam memberikan materi mengenai solusi pengelolaan dan penanganan sampah dari lingkungan terkecil serta optimalisasi posyandu dalam percepatan penanganan stunting. Dalam acara silaturahmi Forum Pimpinan Daerah yang dihadiri oleh Forkopimda dan Kepala OPD serta Ketua RW se-Kota Batu ini, Kepala Dinas DP3AP2KB menyampaikan kepada tim News Focus bahwa nantinya dari agenda ini Ketua RW se-Kota Batu bisa menjadi ujung tombak dalam permasalahan sampah dan stunting di masyarakat. Rukun warga merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang memang di situ memiliki peran dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Sehingga kewajiban pemerintah adalah melakukan pembinaan kepada rukun warga yang ada. Nah, malam hari ini adalah kita melakukan acara pembinaan tapi lebih ke silaturahmi antara rukun warga dengan pemerintah Kota Batu. Nah, harapannya dengan kegiatan ini ada semakin meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan. Oke, sebenarnya semua lembaga kemasyarakatan kita lakukan kegiatan seperti ini. Justru yang sering terlewat adalah rukun warga dan rukun tetangga gitu. Linmas sudah Posyandu, kemudian Karang Taruna, kemudian BPD, pemerintah desa sudah banyak yang sudah. Justru yang banyak terlewat adalah rukun tetangga dan rukun warga. Akan tetapi untuk tahun ini baru berkesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan bersama rukun warga. Sebenarnya kegiatan ini sudah sering dilaksanakan tahun-tahun dulu. Kemudian sepertinya karena COVID kemudian ada penghentian kegiatan dan baru dimulai lagi. Kalau dulu kegiatan ini rutin tahunan.
Karena ini adalah isu yang terkini ya di Kota Batu terkait sampah, karena memang dalam pengelolaan sampah ini membutuhkan peran serta yang sangat kuat dari masyarakat, karena peran masyarakat itu menentukan bagaimana pengelolaan sampah ini bisa sukses. Jadi harapannya dengan pertemuan ini kita bisa berembuk, kita bisa saling berdiskusi bagaimana penanganan masalah sampah di lingkungan. Kemudian stunting juga merupakan program nasional yang memang kita sangat mengharapkan bapak-bapak ini juga punya peran. Karena biasanya kan stunting ya urusan ibu-ibu, tetapi bapak-bapak juga punya peran yang sentral dalam penanganan percepatan penurunan stunting. Kalau ketua RW ini adalah bagaimana posyandu di lingkungannya itu bisa dioptimalisasikan. Jadi salah satu pencegahan stunting itu kan bagaimana kita bisa mendeteksi balita atau baduta yang ada perlambatan pertumbuhan. Dan itu diketahuinya pada saat timbang di posyandu. Nah, kalau bisa dideteksi sedini mungkin, dengan kehadiran baduta balita di posyandu yang bahkan bisa sampai 100%, maka bisa dicegah. Begitu 2 bulan tidak naik berat badan atau naik berat badan, tinggi badannya meningkat tetapi masih lebih rendah dari kelompok umur yang seharusnya, maka bisa dilakukan pendampingan. Nah, disitulah harapannya tidak sampai jatuh ke stunting. Kalau sejauh ini kan kebijakan pemerintah tetap di kota tanpa TPA ya. Jadi bagaimana peran desa dan kelurahan dalam optimalisasi TPS 3R. Jadi kan bagaimanapun juga peran para ketua RW dan pengurus RW ini kan menjadi sangat sentral untuk mengedukasi masyarakat. Jangan sampai dengan tidak ada TPA, kemudian mereka membuangnya sembarangan. Kemudian juga bisa mengampanyekan untuk lebih masif terkait dengan 3R. Seperti itu. Kondisi permasalahan sampah di Kota Batu diharapkan dapat teratasi dengan pengadaan TPS 3R di setiap desa dan kelurahan di Kota Batu. Ketua RW 2 Desa Tulungrejo, Sugeng Handoyo, bercerita kepada tim News Focus tentang kondisi permasalahan sampah dan stunting di lingkungannya. Saya bersyukur sekali dengan ditutupnya tempat pembuangan sampah di Telekung. Di desa saya punya lahan yang cukup untuk tidak hanya sekedar membuang sampah tapi mengolah sampah. Jadi sampah yang dikumpulkan dari rumah warga betul-betul sudah terpilah sehingga memudahkan tenaga yang ada di tempat pembuangan sampah terpadu itu, dan itu sangat membantu sekali. Sedangkan masalah stunting, alhamdulillah ibu-ibu PKK di desa saya dengan semangatnya yang tinggi dan juga mengikuti studi tiru yang diadakan oleh PKK Kota ke beberapa tempat di luar daerah, bisa membekali ibu-ibu PKK untuk sedikit demi sedikit mengatasi masalah stunting. Mewakili PKK Desa Tulungrejo, ibu-ibu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Batu yang tidak henti-hentinya membekali, menambah sumber daya manusianya, menambah pengetahuan ibu-ibu untuk melakukan yang terbaik untuk warganya. Selain penyampaian materi inti, pemerintah Kota Batu juga memberikan penghargaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tahun 2023 kepada Kelurahan Dadap Rejo sebagai juara 3, Desa Punten sebagai juara 2, dan Desa Bulukerto ditorehkan sebagai juara 1 untuk penerima penghargaan.
Pemirsa, demikian acara forum silaturahmi pimpinan daerah bersama dengan Ketua RW se-Kota Batu. Semoga dengan acara hari ini Ketua RW menjadi tonggak dalam penyelesaian masalah sosial, khususnya dalam menangani permasalahan sampah dan juga stunting di masyarakat. Dari Kota Batu, Jawa Timur, tim News Fokus ATV melaporkan. Banyaknya titik parkir baru yang ada di Kota Batu saat ini menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh pihak dinas. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui perubahan jumlah titik parkir yang ada saat ini. Banyaknya titik parkir baru yang ada di Kota Batu saat ini menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh pihak dinas. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui perubahan jumlah titik parkir yang ada saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, bahwa pihaknya berharap Dinas Perhubungan perlu melakukan evaluasi titik-titik parkir baru tiap bulannya. Selain itu, Didik Mahmud juga menjelaskan bahwa melihat bahwa Kota Batu sendiri merupakan kota wisata yang memiliki perkembangan yang pesat, maka tidak mungkin jika jumlah titik-titik parkir dalam 1 tahun tersebut tetap sama. Salah satunya yaitu di sepanjang jalan mulai dari Batu Town Square sampai dengan Masjid Taqwa, dapat dilihat beberapa titik parkir yang ramai yang ada di sepanjang jalan tersebut. Ya, harusnya itu setiap bulan atau 2 bulan sekali mengevaluasi titik-titik parkir yang baru. Harusnya begitu. Nggak mungkin 1 tahun itu titiknya sama, karena perkembangan Batu ini cukup pesat kan ya. Jadi sekarang kamu lihat dari Batos sampai di Masjid Taqwa itu kan berapa titik itu yang mulai ramai ya. Iya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Evaluasi titik parkir baru yang ada saat ini nantinya akan memberikan dampak pada kenaikan PAD Kota Batu, khususnya dalam PAD yaitu melalui retribusi parkir. Evaluasi titik parkir baru yang saat ini nantinya akan memberikan dampak pada kenaikan PAD Kota Batu, khususnya dalam PAD yaitu melalui retribusi parkir. Didik Mahmud, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, menyampaikan bahwa pihaknya berharap evaluasi dan penataan titik-titik parkir baru di Kota Batu dapat dilaksanakan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Batu. Dirinya sendiri yakin bahwa akan ada penambahan jumlah titik parkir baru yang ada saat ini. Jika sebelumnya disampaikan terdapat 156 titik, maka untuk tahun ini jumlah tersebut pasti dapat lebih banyak. Nantinya dengan evaluasi terhadap titik-titik parkir baru yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Batu, maka hubungannya yaitu akan berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Batu. Itu harusnya ditata, ada evaluasi. Saya yakin setiap tahun titiknya tambahin. Kalau tahun lalu misalnya 156 atau berapa ya sekarang mungkin ya lebih. Jadi harus ada evaluasi. Nah, dengan evaluasi itu dengan lokasi baru, titik baru ya penambahan PAD seperti itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Asosiasi Futsal Kota Malang serius dalam proses pembinaan usia dini dari membuat kompetisi minor rutin hingga konsentrasi untuk pembibitan atlet. Liputannya untuk Anda.
Asosiasi Futsal Kota Malang serius dalam proses pembinaan usia dini, dari membuat kompetisi minor rutin hingga konsentrasi untuk pembibitan atlet. Usai menggelar kompetisi futsal pelajar Semalang Raya, AFK berencana untuk menggelar seleksi atlet futsal Kota Malang. Bagi atlet yang lolos seleksi akan menjalani pemusatan latihan di Diklat Futsal Kota Malang. Dalam pembinaan nantinya akan difokuskan pada masing-masing kelas usia mulai 10 hingga usia dewasa. Nantinya dengan kompetisi minor yang rutin akan mengasah kemampuan para atlet lebih baik. Ada Mas, dan nantinya kita dari pengurus Asosiasi Futsal Kota Malang itu akan mengadakan ibaratnya kayak seleksi Mas. Nah untuk pemain tersebut kita masukkan di dalam satu itu di Diklat Futsal Kota Malang, dan rencana kedepannya jadi kita biar nggak pembinaannya itu biar nggak bingung untuk cari pemain. Jadi kita mulai usia 10, usia 13, usia 15, bahkan usia 17 yang nantinya untuk Perpres kita udah mulai siap-siap pembinaan. Kapan itu? Kita mulai awal Januari ini udah mulai gerak Mas. Kita udah awal Januari udah gerak. 2024 ini kita mulai gerak-gerak. Rencananya program ini akan dimulai pada Januari 2024. Nantinya para atlet akan mendapat program latihan khusus untuk persiapan kompetisi yang lebih besar seperti Porprov 2025 di Malang Raya. Dari Kota Malang, Cion Arista, Newsport ATV melaporkan. Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang berisikan daftar perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Dalam surat yang beredar, mayoritas menteri yang digeser berasal dari PDIP. Dalam pesan berantai tersebut terdaftar nama-nama menteri pengganti yang diusulkan dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo RI. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap harinya mengelilingi kita. Namun, apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa Iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita. Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang berisikan daftar perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Dalam surat yang beredar, mayoritas menteri yang digeser berasal dari PDIP. Dalam pesan berantai tersebut terdapat daftar nama-nama menteri pengganti yang diusulkan dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Apa iya beredar daftar reshuffle ke-7 Kabinet Indonesia Maju? Dilansir melalui rilis resmi Kem.Kominfo pada tanggal 22 Oktober 2023 lalu yang mengutip dari detik.com. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa telah terjadi perombakan kabinet oleh Presiden Jokowi adalah hoax. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebutkan bahwa surat tersebut tidak benar dan sejauh ini belum ada rencana perombakan kabinet. Terdapat juga pernyataan dari Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana yang menepis surat perombakan kabinet tersebut. Beliau menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kabar yang belum dipastikan kebenarannya. Sobat News, jangan langsung percaya ya dengan berita yang belum tentu kebenarannya. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Yang menyebutkan salah satu fenomena alam, tentu Anda tak asing lagi dengan keberadaan pelangi. Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air, sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Berikut kami rangkum fakta menarik tentang
keindahan pelangi dalam News Fakta dan Unik untuk Anda. Pemirsa, inilah fakta unik pelangi, versi News, Fakta dan Unik. Jika menyebutkan salah satu fenomena alam, tentu kamu tidak akan asing dengan keberadaan pelangi. Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, difraksi cahaya dalam tetesan air, sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Secara umum, kamu akan lebih sering melihat pelangi setelah hujan. Ciri khas dari pelangi adalah warnanya yang warna-warni, serta bentuk busurnya yang melingkar. Untuk lebih mengenal fenomena alam yang satu ini, berikut 5 fakta unik seputar pelangi versi News, Fakta dan Unik. Lingkaran sempurna pelangi. Jika kamu melihat pelangi dari tanah, maka bentuk yang paling sering terlihat adalah setengah lingkaran. Padahal ternyata kamu dapat menikmati tampilan pelangi yang berbeda apabila melihatnya langsung dari atas langit. Kamu dapat melihat lingkaran sempurna dari pelangi di kaca pesawat. Hal ini memang cukup jarang sebab posisi kita yang harus tinggi dan kondisi langit yang harus cerah. Sulit menemukan ujung pelangi. Mungkin kamu selalu merasa penasaran seperti apa ujung pelangi yang selama ini muncul di langit. Namun sebetulnya kamu akan menemukan kesulitan untuk menemukan ujung pelangi. Keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi muncul secara double. Kerap kali banyak orang yang terpesona dengan kemunculan pelangi yang ada di langit. Namun keberadaan dua atau double pelangi akan lebih mencuri perhatian dari banyak orang. Keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan 2 kali di dalam tetesan air hujan. Dengan sinar violetnya, dengan demikian pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi hanya ada di bumi. Keindahan pelangi mungkin menjadi salah satu hal yang patut disyukuri, sebab hanya terdapat di bumi saja. Faktanya, hampir tidak akan menemukan keberadaan pelangi pada planet asing lainnya. Tidak ada planet lain yang memiliki kandungan air pada daratan ataupun awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Padahal bahan utama untuk menyebabkan pelangi adalah sinar matahari dan tetesan air. Dengan demikian, hampir sulit menemukan pelangi di sana. Warna sebenarnya pelangi. Warna dalam pelangi seringkali masih menjadi hal yang kerap diperdebatkan. Apalagi biasanya pelangi memiliki bentuk yang berbeda, sehingga menimbulkan rasa penasaran. Warna sebenarnya dari pelangi adalah merah, oranye, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Dengan demikian, kombinasi warna ini terlihat sangat indah dan memanjakan mata. Beragam fakta unik tersebut tentunya menunjukkan keberadaan pelangi yang tak hanya sekedar kumpulan warna. Selain tampak indah, fenomena langit ini juga termasuk salah satu yang cukup ditunggu-tunggu. Dan itulah pemirsa, 5 fakta unik seputar pelangi versi News, Fakta dan Unik. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Rabu 13 Desember 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.